Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhyar Bukhari di channel YouTube saya Membaca Makna. Sahabat semuanya, pertemuan kita kali ini kita masih membahas seputaran psikologi agama. Tetapi kali ini kita mengambil tema 5 dimensi keberagamaan. Sebelum lebih jauh kita membahas 5 dimensi keberagamaan, terlebih dahulu kita ingin melihat secara singkat tentang psikologi agama. Psikologi agama merupakan ilmu yang mempelajari pertumbuhan dan perkembangan jiwa agama pada seseorang serta faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinannya tersebut. Jadi secara ringkas dapat dikatakan bahwa psikologi agama adalah cabang dari psikologi yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianutnya serta dalam kaitannya dengan perkembangan usia masing-masing, atau ilmu yang berusaha untuk menjelaskan pekerjaan, pikiran dan perasaan seseorang terhadap agama, baik ia orang yang beragama, orang yang acuh tak acuh terhadap agama, ataupun orang-orang yang anti agama. Yang berarti bahwa yang diungkap dan dijelaskan adalah proses mental orang tersebut terhadap keyakinannya. Bisa juga dikatakan bahwa psikologi agama merupakan ilmu yang menyelidiki atau meneliti sejauh mana pengaruh agama terhadap sikap dan tingkah laku seseorang atau mekanisme yang bekerja dalam diri seseorang. Karena seseorang dalam bersikap dan bertingkah laku tidak bisa dilepaskan dari keyakinannya, sebab keyakinan itu telah terkonstruksi dalam kepribadiannya. Selanjutnya, secara lebih rinci ada 3 kepentingan dalam mengkaji psikologi agama, yaitu teoritis, praktis, dan normatif. Secara teoritis, mengkaji psikologi agama adalah meneliti perilaku-perilaku jiwa keagamaan, mengakomodasi dan mengembangkan pemikiran-pemikiran perilaku keagamaan. Kedua, secara praktis, yaitu meneliti perilaku-perilaku keagamaan didukung oleh motif-motif tertentu, sehingga kita dapat membimbing orang yang berperilaku keagamaan tersebut. Kemudian secara normatif, yaitu dapat melihat perilaku keagamaan secara proporsional yang mendorong dapat hidup saling menghormati antar pemeluk agama sehingga tercipta kerukunan umat beragama, kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Saudara-saudara, agar penelitian mengenai agama dapat dilakukan lebih netral, dalam arti tidak memihak pada suatu keyakinan atau menentangnya, maka diperlukan adanya sikap yang objektif. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan antara lain: 1. Memiliki kemampuan dalam meneliti kehidupan dan kesadaran batin manusia. 2. Memiliki keyakinan bahwa segala bentuk pengalaman dapat dibuktikan secara empiris.
Tiga, dalam penelitian harus bersikap filosofis, spiritualistis. Empat, tidak mencampur adukan antara fakta dengan angan-angan atau perkiraan khayali. Lima, mengenal dengan baik masalah-masalah psikologi dan metodenya. Enam, memiliki konsep mengenai agama serta mengetahui metodologinya. Tujuh, menyadari tentang adanya perbedaan antara ilmu dan agama. 8. Mampu menggunakan alat-alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ilmiah. Nah, saudara-saudara, psikologi agama sejalan dengan ruang lingkup kajiannya untuk memberikan sumbangan dalam memecahkan persoalan kehidupan manusia dalam kaitannya dengan agama yang dianut. Kemudian bagaimana rasa keagamaan itu tumbuh dan berkembang pada diri seseorang dalam tingkat usia tertentu. Nah, saudara-saudara, kembali kita pada tema pokok pembahasan kita pada hari ini, bahwa berkaitan dengan 5 dimensi keberagamaan. Saudara-saudara, seseorang yang mempunyai religiusitas yang tinggi akan selalu berusaha berbuat baik dengan menolong sesamanya dan berperilaku yang religius, berperilaku yang menampilkan sikap sosial yang baik. Oleh karena itu, religiusitas dapat didefinisikan sebagai kekuatan hubungan atau keyakinan seseorang terhadap agamanya. Nah, saudara-saudara, religiusitas juga dapat dimaknai sebagai hubungan pribadi dengan pribadi, hubungan pribadi dengan yang Maha Kuasa, dengan Allah yang Maha Pencipta. Dalam pengertian lain, religiusitas adalah intensitas keberagamaan, di mana dalam hal ini pengertian intensitas adalah ukuran atau tingkat sebagai adanya konsistensi antara kepercayaan terhadap agama sebagai unsur kognitif, perasaan agama sebagai unsur afektif, dan perilaku terhadap agama sebagai unsur psikomotorik. Jadi dalam pengertian keberagamaan mesti ada dimensi kognitif, dimensi afektif, dan unsur psikomotorik. Hal ini barangkali bisa kita maknai bahwa keberagamaan itu mesti menampilkan keseimbangan, membangun hubungan antara diri seseorang kepada sang Khaliknya, serta hubungan seseorang dengan sesama manusia, bahkan dengan alam dan lingkungannya, termasuk dalamnya hewan, pohon-pohon, hutan, dan lain sebagainya yang merupakan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Nah, oleh karena itu, aktivitas beragama yang berkaitan dengan religiusitas bukan hanya terjadi ketika melakukan ritual ibadah, tetapi juga aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan batin. Jadi, sikap religiusitas merupakan integrasi yang secara kompleks antara pengetahuan agama, perasaan, serta tindakan keagamaan dalam diri seseorang. Nah, menurut salah seorang cendekiawan muslim atau ilmuwan muslim yang bernama Profesor Dr. Jamaluddin Ancok, beliau menyebutkan religiusitas mempunyai 5 dimensi yang terdiri dari 1. Dimensi ritual atau dimensi syariah, 2. Dimensi ideologis atau dimensi akidah, 3. Dimensi intelektual atau dimensi ilmu, dan 4. Dimensi pengalaman
atau penghayatan. Dan yang terakhir adalah dimensi konsekuensial atau dimensi pengamalan. Nah, saudara-saudara, pengalaman keagamaan ini muncul dalam diri seseorang dengan tingkatan keagamaan yang tinggi. Dalam Islam, pola keberagamaan bisa dibedakan dari yang paling rendah, yaitu syariah, kemudian thariqah, dan derajat yang tertinggi adalah hakikoh. Pola keberagamaan thariqah dan hakikoh adalah pola keberagamaan tasawuf. Tasawuf yang bertujuan memperoleh hubungan langsung dan disadari dengan sang Khaliknya. Nah, sementara itu dimensi intelektual setiap agama memiliki sejumlah informasi khusus yang harus diketahui oleh para pemeluknya. Dalam Islam misalnya ada informasi tentang berbagai aspek seperti pengetahuan tentang Al-Quran dengan segala bacaan, isi dan kandungan maknanya. Al-Hadis, berbagai praktek ritual atau ibadah dan muamalah, konsep keimanan, berbagai konsep dan bentuk akhlak, tasawuf, sejarah dan peradaban masyarakat Islam, serta yang lain-lainnya. Selanjutnya, saudara-saudara, ada 5 dimensi keberagamaan seseorang yang dapat diukur untuk mengetahui apakah seseorang tersebut religius atau tidak, yaitu dimensi keyakinan, dimensi praktek agama, ritual dan ketaatan, dimensi pengalaman, dimensi pengetahuan agama, dimensi pengalaman atau konsekuensi. Nah, dalam konteks agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia, 5 dimensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Dimensi ritual, yaitu aspek yang mengukur sejauh mana seseorang melakukan kewajiban ritualnya dalam agama yang dianut. Misalnya pergi ke tempat ibadah, berdoa, berpuasa, menunaikan ibadah haji, dan dimensi ritual ini merupakan perilaku keberagamaan yang berupa peribadatan yang berbentuk upacara keagamaan. Jadi bermacam-macam di sana, ada sholat, ada puasa, ada haji dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dimensi ideologis yang mengukur tingkatan sejauh mana seseorang menerima hal-hal yang bersifat dogmatis dalam agamanya. Misalnya dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada Rasul, beriman kepada hal-hal yang gaib atau yang secara umum kita kenal dengan rukun iman. Nah, dalam konteks ajaran Islam, dimensi ideologis ini menyangkut kepercayaan seseorang terhadap kebenaran ajaran agamanya. Semua ajaran agama yang bermuara dari Al-Quran dan hadis harus menjadi pedoman bagi segala bidang kehidupan. Keberagaman ditinjau dari segi ini, misalnya menderma baktikan diri terhadap masyarakat, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar dan amaliyah lainnya dilakukan dengan ikhlas berdasarkan keimanan yang tinggi. Nah, itulah yang dimaksud dengan dimensi ideologis. Yang ketiga, dimensi intelektual, yaitu tentang seberapa jauh seseorang mengetahui, mengerti, dan paham tentang ajaran agamanya, dan sejauh mana seseorang itu mau melakukan aktivitas untuk semakin menambah pemahamannya dalam hal keagamaan yang berkaitan dengan agamanya. Secara lebih luas, dimensi intelektual ini menunjukkan tingkat pemahaman seseorang terhadap doktrin-doktrin agama
tentang kedalaman ajaran agama yang dipeluknya. Ilmu yang dimiliki seseorang akan menjadikan lebih luas wawasan berpikirnya, sehingga perilaku keberagamaan akan lebih terarah. Kemudian yang keempat, dimensi pengalaman. Berkaitan dengan seberapa jauh tingkat muslim dalam merasakan dan mengalami perasaan-perasaan dan pengalaman religius. Dalam Islam, dimensi ini terwujud dalam perasaan dekat dengan Allah. Perasaan doa-doanya diijabah oleh Allah. Perasaan tentram, bahagia ketika dia beramal, ketika dia tahajud, ketika dia mengingat kebesaran Allah, dan perasaan takut akan dosa-dosa yang ia lakukan. Perasaan-perasaan itu menimbulkan rasa kedekatan, rasa cintanya kepada Allah, menimbulkan rasa cinta dan patuhnya kepada ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Rasulullah. Jadi perasaan bertawakal, perasaan khusyuk ketika melaksanakan ibadah kepada Allah, seperti ibadah sholat, ibadah puasa. Perasaan tergetar ketika mendengar azan, ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, tergugah perasaannya, menjadi dia merasa dekat dengan Allah, merasa takut akan berbuat dosa, tetapi merasa timbul keinginannya, ingin semakin dekat dengan Allah, ingin semakin menambah ilmu, ingin semakin menambah amaliyahnya untuk dekat kepada Allah, dan merasa ingin selalu bersyukur akan nikmat-nikmat yang telah begitu banyak ia terima. Nah, ini adalah pengalaman dari dimensi keberagamaan seseorang. Merasakan betapa dekatnya dia akan kematian, merasakan betapa banyaknya pertolongan yang ia telah terima dari Allah, tetapi tidak sebanding dengan amaliyah yang ia berikan kepada Allah dalam bentuk ibadah kepada Allah dan dalam bentuk pengabdian sosial kepada sesama manusia. Nah, kemudian yang terakhir adalah dimensi konsekuensi. Dalam hal ini berkaitan dengan sejauh mana seseorang itu mau berkomitmen dengan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menolong orang lain, bersikap jujur, mau berbagi, mau bersedekah, mau memperhatikan fakir miskin, mau memperhatikan lembaga-lembaga pendidikan, mau memperhatikan orang-orang duafa, mengorbankan apa yang ia punya untuk kepentingan umat. Nah, ini merupakan konsekuensi dari keberagamaan seseorang. Jadi aspek ritual lebih pada perilaku keagamaan yang dia perbuat untuk menunjukkan bagaimana konsekuensinya terhadap agama yang dianut, dalam hal ini tentu agama Islam. Nah, ditinjau dari dimensi ini, maka terlihatlah semua aktivitas yang berhubungan dengan kemaslahatan umum yang merupakan ibadah muamalah yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyeluruh dalam aspek kehidupannya. Dalam bahasa agama disebut dengan kafah. Jadi religiusitas pada dasarnya merupakan perbuatan seseorang yang berhubungan dengan masyarakat luas dalam rangka mengembangkan kreativitas pengabdian ibadah kepada Allah semata. Nah, berdasarkan 5 dimensi di atas, maka religiusitas dapat digambarkan sebagai suatu konsistensi antara kepercayaan terhadap agama sebagai unsur kognitif, perasaan agama sebagai unsur afektif, dan perilaku
terhadap agama sebagai unsur psikomotorik. Nah, saudara-saudara, itulah 5 dimensi keberagamaan yang dilihat dari perspektif psikologi agama. Nah, semoga pembahasan kita kali ini memberikan kebermaknaan yang mendalam bagi kita, bahwa sesungguhnya agama itu tidak hanya sekedar ibadah mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk ritual ibadah, sholat, puasa, zakat, tetapi adalah pengabdian kepada Allah dalam bentuk perilaku sosial, dalam bentuk bermuamalah, sehingga rasa cinta kepada Allah diwujudkan dalam bentuk rasa cinta kepada sesama. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama, dan mohon maaf atas salah dan khilaf dalam penyampaian ini. Sebelum kita tutup, kiranya teman-teman bagi yang belum subscribe berkenan memberikan sumbangsih subscribe-nya, berkenan memberikan likes, dan berkenan memberikan komen yang konstruktif di channel YouTube ini. Terima kasih atas perhatian kita semua. Sampai ketemu dengan pembahasan berikutnya. Salam hormat dari saya dan salam penuh bahagia untuk Anda semua. Semoga kita senantiasa menambah cinta setiap hari kepada Allah, memperlebar ladang amal kepada Allah, memperlebar kehidupan ataupun perilaku muamalah kepada sesama. Demikian, terima kasih. Salam membaca makna dari saya, Mukhyar Bukhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.